Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal jelasin tentang asistensi mata kuliah statistika. Yang pertama yaitu langsung aja ya. Yang nomor pertama disuruh mencari tentang indeks Last Buyers, indeks Pace, sama indeks Fisher. Yang pertama ditulis dulu nilai penjualan 2017. Nah, nilai penjualan 2017 itu PO diibaratkan 0 ya, P0. Terus yang kedua volume penjualan 2017 diibaratkan Q0. Sedangkan nilai penjualan 2018 diibaratkan PN dan volume penjualan 2018 diibaratkan QN. Nah, yang ada di soal itu ditulis dulu dari perusahaan A sampai E sesuai dengan tabel. Setelah itu dijumlah. Untuk jumlah dari P0 itu 700.000, untuk jumlah Q0 itu 1.300, untuk jumlah PN itu 1.036.000 dan untuk jumlah QN itu 1.830. Nah, selanjutnya kita mencari P0 dikali Q0, PN dikali Q0, P0 dikali QN, dan PN dikali QN. Nah, tadi udah ada ya, P0 dikali Q0 itu hasilnya 15 juta, terus yang untuk perusahaan B itu hasilnya 26 juta, untuk perusahaan C hasilnya 40 juta, untuk perusahaan D 48 juta, dan untuk perusahaan E 49 juta. Setelah itu nanti dijumlah. Nah, jumlahnya itu 178 juta. Terus untuk P0 dikali Q0 begitu juga tadi. Contoh aja ya, perusahaan A, PN kali Q0. Nah, tadi PN nya kan diketahui 240 juta, terus Q0 nya diketahui 100 unit, jadinya dapat 24 juta. Setelah itu dilakukan juga untuk perusahaan B sampai dengan E. Setelah itu dijumlah, hasilnya 26.450.000. Yang ketiga yaitu P0 dikali QN. Kasih contoh perusahaan A. Perusahaan A tadi kan P0 nya itu 150.000, terus QN nya itu 240.000. Kalau dikali itu hasilnya 22,5 juta. Begitu juga untuk yang B, C, D, dan E. Caranya sama. Nanti setelah itu dijumlah, hasilnya 250.900.000. Untuk yang keempat yaitu PN dikali QN. Contoh yang A, perusahaan A, PN nya itu 240.000 dan QN nya yaitu 150 unit. Kalau dikalikan itu hasilnya 36 juta. Nah, setelah itu dijumlah, hasilnya yaitu 371.380. Yang A kan yang ditanyakan indeks Last Buyers. Indeks Last Buyers itu rumusnya jumlah PN dikali Q0 dibagi dengan jumlah P0 dikali Q0 dikali 100. Nah, tadi kan untuk PN dikali Q0 hasilnya 260.450.000. Sedangkan jumlah P0 dikali Q0 itu 178 juta. Kalau dikalikan 100 nanti hasilnya 146,32. Untuk yang kedua yaitu indeks Pace. Rumusnya jumlah PN dikali QN dibagi dengan jumlah P0 dikali QN dikali 100. Nah, jumlah PN dikali QN yaitu 371.380.000 dan jumlah P0 dikali QN yaitu 250.900.000 dikali dengan 100 itu hasilnya 148,01. Yang ketiga yaitu indeks Fisher. Indeks Fisher itu rumusnya akar indeks Last Buyer dikali dengan indeks Pace. Nah, indeks Last Buyer tadi kan 146,32 dikalikan dengan indeks Pace yaitu 148,01. Hasilnya yaitu 21.656,8. Itu masih dalam bentuk akar. Nah, kalau diakarkan itu hasilnya jadi 147,16. Jadi kesimpulannya tadi indeks Pace yaitu 148,01, indeks Last Buyer 146,32 dan indeks Fisher 147,16. Nah, yang untuk nomor 2 tadi kan soalnya mencari perhitungan tren kuadrat terkecil garis lurus
untuk jumlah tahun genap pada tahun 2020, 2022, dan 2025. Nah, pertama itu ditulis dulu tahunnya ini. Setelah itu ditulis pelanggannya atau Y itu sesuai yang ada di soal. Setelah itu kita cari kode X ini. Nah, kode X ini apabila datanya ada 6 data, berarti kita pakainya mulai dari 0,5. Nah, seperti ini ya. Terus kalau seumpamanya datanya ganjil, itu pakainya mulainya angka 1. Berhubung ini datanya ada 6 data, berarti pakainya 0,5 sama minus 0,5. Untuk yang ke atas nanti itu negatif, untuk yang ke bawah itu nanti positif. Jadi ini di tengah-tengahnya 0,5 dan minus 0,5. Terus naik ke atas itu jadi minus 1,5, naik ke atas lagi jadi minus 2,5. Nah, untuk yang bawahnya sama tapi positif. Jadi 0,5, 1,5 sama 2,5 ini nambahnya masing-masing 1. Nah, setelah itu cari Y kali X. Y kali X tadi kan Y-nya 4,2 dikali minus 2,5 jadinya minus 10,5. Untuk ke bawahnya seterusnya kayak gitu. Dikaliin aja Y sama X-nya, disesuaikan. Terus kita cari X kuadrat. Nah, X kuadrat ini didapat dari ini tadi ya, kode tahun X dikuadratkan. Minus 2,5 dikuadratkan dapatnya 6,25. Nah, ini ada lagi 0,5 dikuadratkan dapatnya 0,25 ya, kayak gitu terus, pokoknya disesuaikan kuadratnya. Setelah itu dijumlah. Nah, jumlah pelanggan tadi, pelanggan atau Y itu dijumlah, hasilnya dapat 34,8. Untuk yang X kali Y juga dijumlah, tadi hasilnya 10,3, dan untuk yang X kuadrat hasilnya 17,5. Setelah itu kita cari nilai A dan nilai B. Untuk cari nilai A itu rumusnya jumlah Y yang ini tadi, terus dibagi N. N itu jumlah data ya, jadi tadi kan ada 6 data, jadi dibagi 6. 34,8 dibagi 6 hasilnya 5,76. Dan untuk mencari nilai B itu jumlah X kali Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Nah, jumlah X kali Y ini tadi ya 10,3 dibagi jumlah X kuadrat yaitu 17,5, hasilnya ini 0,58. Nah, persamaan tren atau Y aksen itu rumusnya A ditambah BX. Kan tadi udah ketemu, A-nya 5,76 ditambah B-nya itu 0,58. Nah, dikalikan X. Jadi rumus trennya ini ya, 5,76 ditambah 0,58X. Sedangkan tadi yang ditanyakan kan persamaan tren pada tahun 2020, 2022, dan 2025. Jadi ini dicari dulu kode X-nya untuk tahun 2020, 2022, dan 2025. Untuk tahun 2020 berarti kan tadi meneruskan yang ini. Ini kan 2019, berarti 2020 ke bawahnya, berarti positif. Jadi ini ya perhitungannya. Jadi 3,5, terus 2021-nya berarti 4,5, 2022-nya 5,5, 2023-nya 6,5, 2004-nya 7,5, 2025-nya 8,5. Nah, yang dicari 2020, 2022, dan 2025. Terus dimasukkan ke rumus yang tadi, rumus Y aksen. Untuk tahun 2020 berarti rumusnya A ditambah BX. Tadi kan 5,76 ditambah 0,58 dikali 2020 itu 3,5. Berarti hasilnya 7,79. Untuk tahun 2022 sama. 5,76 ditambah 0,58 dikali 5,5. 5,5-nya dapat dari ini X-nya. Hasilnya 8,95. Untuk tahun 2025-nya A ditambah BX 5,76 ditambah 0,58 dikali 8,5 didapat dari sini. Nah, ini hasilnya nanti 14,84. Untuk yang pertama, soalnya yaitu berapa peluang alat elektronik tidak akan rusak antara 778 dan 834. Yang pertama, kita cari ZA dan ZB dulu atau Z1 dan Z2.
rumusnya yaitu X1 min mu dibagi dengan standar deviasi. X1 nya yaitu 778 dan mu nya yaitu 800 dan dibagi dengan 40 dari standar deviasi, nanti akan didapatkan hasil minus 0,55. Selanjutnya yaitu ZB, rumusnya sama, hanya diganti X nya, X2 dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, X2 nya tadi 834 dikurangi dengan 800 dibagi dengan standar deviasinya 40, akan ketemu hasil 0,85. Nah, setelah itu kalian cari pada tabel probabilitas yang ada di buku kalian atau tabel Z, minus 0,55 itu nanti akan ketemu 0,2088 atau 20,88% dan 0,3023 atau 30,23% untuk 0,85. Setelah itu dijumlah ZA ditambah dengan ZB, yaitu hasilnya 51,11%. Nah, untuk gambarnya ini ya, pertama digambar dulu, setelah itu ditulis untuk tengahnya yaitu mu-nya, ini mu-nya 800, karena yang ditanyakan 778 itu kurang dari 800, jadi dia di kiri, dan 834 lebih besar dari 800, jadi di kanan. Setelah itu karena yang ditanyakan diantaranya, jadi 778 sampai 834 itu diarsir. Yang B yang ditanyakan yaitu peluang alat elektronik tidak akan rusak kurang dari 760. Jadi probabilitasnya ini kurang dari 760. Caranya yaitu pertama kita cari Z juga. Z-nya nanti X min mu dibagi TOS seperti tadi. X-nya itu 760 dan mu-nya 800 masih tetap dibagi dengan standar deviasi yaitu 40, akan ketemu minus 1. Nah, setelah itu dicari pada tabel probabilitas, akan ketemu 0,3413 atau 34,13%. Setelah itu, karena 760 itu kurang dari 800 dan pada gambarnya ini ada di kirinya, jadi ini kan anggap saja setengah ini 50%. Jadi ini Z-nya itu 50% dikurangi 34,13%, hasilnya 15,87%. Jadi ini gambarnya 760 ada di kirinya 800 dan kurang dari itu ada di kirinya lagi. Jadi 15,87% itu yang ini. Yang ketiga yaitu berapa hari minimal alat elektronik tersebut tidak akan rusak jika jaminan tersebut mempunyai peluang 30% lebih tinggi. Nah, untuk 30% lebih tinggi, jadi Z-nya itu sudah diketahui yaitu sebanyak 30%. Nah, pertama itu seperti ini ya. Karena ini tadi gambarnya saya udah bilang kan ini dianggap setengah ini 50%. Jadi kalau 30% lebih tinggi berarti 30%-nya ada di sini ke kanan. Nah, yang kurang dari 30% kan yang ini, 20%-nya ini, yang kosong ini. Nah, jadi 50% dikurangi 30% yaitu 20%. 20% kalau dicari pada tabel probabilitas itu dapat 0,52. Jadi nanti carinya pada tabel probabilitas itu kita cari yang mendekati 0,2. Yang mendekati 0,2 itu 0,52. Setelah itu kita pakai rumus Z. Pakai rumus Z, Z ini sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi seperti rumus yang tadi. Z-nya dimasukkan 0,52 ini sama dengan X di min 800 karena yang dicari adalah X. Setelah itu dibagi dengan standar deviasinya 40. Setelah itu dikalikan silang, 40 dikali 0,52. Nanti hasilnya 20,8 sama dengan X di min 800. Jadi X-nya ketemu 820,8. Selesai. Untuk yang nomor 4, pertama ditulis dulu apa yang diketahui, yaitu N besar sebanyak 1000 unit, X bar sebanyak 45 kilo, standar deviasi sebanyak 7,5 kilo, dan N kecil atau sampel random 50 unit. Nah, pertama kita cari S-nya dulu. S itu rumusnya standar deviasi dibagi dengan akar N atau akar sampel random dikali dengan akar N besar dikurangi sampel random dibagi dengan N besar dikurangi 1. Nah, tadi sudah diketahui kalau
standar deviasinya yaitu 7,5 dibagi dengan N kecilnya akar 50 dikali dengan akar 1000 dikurangi 50 dibagi 1000 dikurangi 1. Nanti akan ketemu hasil 1,03. Selanjutnya yaitu pertama, untuk A-nya ditanyakan antara 41,5 dan 47. Pertama kita cari Z1 dan Z2. Rumusnya yaitu Z1 X1 dimin X dibagi dengan S, 41,5 dikurangi 45 dibagi dengan 1,03 akan ketemu minus 3,39. Dan Z2 yaitu X2 dikurangi X dibagi dengan S sama dengan 47 di minus 45 dibagi dengan 1,03 hasilnya 1,94. Setelah itu dicari pada tabel probabilitas atau Z yang ada di buku. Nanti minus 3,39 akan ketemu 0,4994 dan 1,94 akan ketemu 0,4738. Setelah itu dijumlah. Setelah dijumlah akan ketemu hasil 0,9735 atau 97,35%. Untuk gambarnya, tadi kan kita gambar dulu seperti ini. Untuk 45, karena 45 itu standar di Nah, untuk gambarnya, pertama digambar dulu seperti ini. Setelah itu 45 ada di tengah. Karena 41,5 itu kurang dari 45, jadi ada di kirinya, dan 47 itu lebih besar dari 45, jadi ada di kanannya. Karena yang ditanyakan antara 41,5 dan 47, jadi yang diarsir yang tengah ini. Ini adalah probabilitasnya sebanyak 97,35%. Yang kedua yaitu probabilitas antara 46,5 dan 48. Caranya seperti nomor yang A. Pertama dicari Z1 dan Z2, rumusnya pun sama, X1 dimin X dibagi S dan X2 dimin X dibagi S. Nah, untuk yang Z1, X1 dimin X yaitu 48 dimin 45 dibagi 1,03 hasilnya 2,91. Dan untuk Z2 yaitu X2 dimin X dibagi S yaitu 46,5 dikurangi 45 dibagi 1,03 hasilnya 1,45. Setelah itu dicari pada tabel probabilitas atau tabel Z yang ada di buku statistika kalian 2,91, nanti hasilnya itu 0,4982 dan 1,45 hasilnya nanti 0,4265. Setelah itu dikurangi, nanti hasilnya didapat 0,0171 atau 7,17%. Nah, untuk gambarnya, digambar dulu grafiknya seperti ini, seperti yang tadi. Karena 45 atau X bar ada di tengah. Setelah itu, karena 46,5 lebih besar daripada 45, jadi ada di kanannya. Dan 48 itu lebih besar dari 45 dan 46,5, jadi ada di kanannya lagi. Karena yang ditanyakan antara 46,5 dan 48, jadi yang diarsir yang ini. Yang 46,5 dan 48 di antaranya ini yang diarsir. Yang terakhir yaitu yang C. Yang ditanyakan yaitu berat rata-rata lebih dari 44,5 kg. Nah, yang pertama itu kita cari Z1-nya. Z1-nya yaitu X dimin X1 dibagi dengan S. Setelah itu X-nya tadi tetap 45 dikurangi X1. X1-nya itu 44,5 dibagi 1,03. Jadi hasilnya 0,48. Nah, setelah dicari nanti akan ketemu 0,1844. Ini ada pada tabel Z atau tabel probabilitas. Setelah itu, karena yang dicari itu lebih dari 44,5, jadi Z-nya itu 0,5 ditambah 0,1844. Ini akan ketemu 0,6844 atau 64,44%. Untuk grafiknya seperti ini. Tadi 45 kan ada di sini. Jadi karena 44,5 itu kurang dari 40. Nah, untuk grafiknya atau gambarnya itu tadi kan 45 X barnya ini ditulis seperti tadi. Terus karena 44,5 itu lebih kecil daripada 45, jadi ada di kiri dari 45. Setelah itu yang diarsir mulai 44,5 sampai dengan terakhir. Jadi seperti ini ya gambarnya. Sekian yang